상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Di video kali ini aku mau unboxing dulu untuk sayur-sayuran yang aku beli di Segari ya teman-teman. Sampai sekarang aku masih tetap setia nih belanja untuk sayur-sayuran dan juga beberapa buah-buahan di Segari ya. Yuk cus kita coba lihat ada apa aja yang aku beli. Untuk kali ini ada minyak goreng dan ini lagi ada promo ya teman-teman. Ini harganya hanya di 7 ribuan aja. Tapi mohon maaf untuk videonya ini aku udah telat ya teman-teman untuk diposting karena udah lewat. Jadi ini adalah late video. Lalu kemudian tadi ada pakcoy, ada daun bawang, ada sawi dan juga ada labu siam. Lalu kemudian ini ada kangkung. Untuk harganya nanti aku akan spill belakangan ya. Lalu setelahnya ini ada brokoli, setelah itu ada cabai hijau yang besar teman-teman. Lalu ada labu siam yang besar, ada jagung, tapi ini masih dengan kulitnya ya. Lalu setelah itu ini ada edamame teman-teman. Lalu kemudian ini ada buah ada apel lagi ya teman-teman. Jadi apelnya itu ada dua jenis dan itu dia berbeda harganya. Lalu ada bawang merah, setelah itu ini ada wortel. Kalau untuk wortel di sini aku belinya wortel brastagi ya. Walaupun memang tidak semanis wortel lokal yang kecil-kecil, tapi aku memang lebih suka wortel yang ukuran besar. Karena kalau misalkan wortelnya ukurannya besar seperti ini, itu kayaknya lebih menggiurkan gitu teman-teman. Kayak lebih suka aja gitu ya ngeliatin wortel yang montok-montok seperti ini dan juga bersih tentunya. Nah bersih ya, jadi aku tuh lebih suka belanja di Segari karena memang sayur-sayurannya beserta buah-buahannya itu bersih-bersih kondisinya ketika sampai ke kita. Kemudian ini ada serai, aku beli 3, satu ikat itu kalau nggak salah 2 ribuan ya, kalau aku nggak salah ingat teman-teman. Pokoknya nanti aku spill di belakang ya untuk harganya. Lalu kemudian ini ada jahe, aku beli dikit aja karena memang itu lagi promo. Lalu ini ada bawang putih, kalau untuk bawang putih aku lebih suka bawang putih cutting ya, seperti ini. Setelah itu ini ada cabai rawit, nah cabai rawitnya juga hanya segitu aja. Lalu kemudian setelahnya ini ada daun jeruk ya teman-teman. Untuk daun jeruk ini aku belinya itu 2 buah seperti itu karena memang stok aku habis. Lalu ini ada buncis, buncisnya ini buncis Kenya ya. Lalu kemudian ini ada tomat dan juga ada tomat cherry teman-teman. Nah sebenarnya lumayan banyak juga nih belanjaan aku kan ya. Tapi belum selesai kok teman-teman, tenang aja masih ada. Lalu kemudian ini ada kentang. Nah kalau untuk kentangnya aku tuh memang bener-bener suka banget beli kentang di Segari. Karena untuk kentang-kentang yang ada di Segari itu memang bersih-bersih kondisinya. Dan teman-teman bisa lihat seperti ini ya kondisinya ya teman-teman ya. Nah, aku itu kalau belanja pasti untuk 1 mingguan atau untuk 1 mingguan lebih ya teman-teman. Oleh karena itu memang kita harus melakukan yang namanya food preparation. Nah, kalau tadi itu aku udah bongkar-bongkarin semua belanjaan, sekarang aku mau mulai food preparation. Jadi untuk food preparation ini kita butuh ada wadah kedap udara, lalu setelah itu kita butuh kain. Untuk kainnya seperti biasa aku pakai kain microfiber. Nah, bisa juga dengan kain yang berbahan dasar handuk seperti itu ya. Kita taruh di bagian bawah. Lalu setelah itu kita akan masukkan untuk sayur-sayurannya. Di sini aku masukkan ada wortel ya, teman-teman. Lalu setelah itu jangan lupa bagian atasnya juga ditutup dengan kain microfiber. Supaya apa? Supaya nanti air tetesan dari tutup itu tidak akan langsung kena ke sayuran dan sayurannya tidak akan menjadi lekas busuk.
Lalu kemudian ini sama, aku juga masih pakai kain yang jenis handuk. Lalu setelah ini aku mau simpan untuk jagung. Kalau untuk jagung teman-teman, ini aku akan kupas kulitnya ya. Jadi aku tidak simpan dengan kulitnya di kulkas, tidak juga disimpan dengan menggunakan plastik wrapnya, tapi akan aku buka. Lalu setelah itu baru kita simpan di wadah kedap udara. Dan sama seperti yang sebelumnya, jangan lupa untuk bagian atasnya kita tutup juga dengan kain microfiber sebelum akhirnya wadahnya akan kita tutup teman-teman. Lalu kemudian aku juga selain menggunakan Tupperware tadi ya, di sini aku akan menggunakan wadah dari Lock and Lock teman-teman. Untuk kali ini yang mau aku simpan di Lock and Lock ini adalah labu siam yang kecil-kecil. Nah tuh bisa terlihat ya teman-teman ya, kalau seger-seger banget kan. Nah kalau Lock and Lock memang dia agak berbeda teman-teman. Dia tuh kayak berasa lebih kedap ya menurut aku. Jadi aku tidak membutuhkan lagi kain microfiber untuk yang wadah dari Lock and Lock. Nah kalau ini balik lagi teman-teman, kita pakai lagi kain microfiber karena aku kembali pakai wadah dari Tupperware. Kali ini yang mau aku simpan adalah brokoli. Dan untuk brokolinya aku tidak simpan dengan batangnya ya, jadi hanya bagian bonggolnya saja yang aku simpan. Sementara untuk bagian batangnya itu aku buang teman-teman. Ada sih yang dulu pernah ngomong sama aku kalau batangnya itu juga bisa dimakan, tapi kita nggak terbiasa sih teman-teman. Jadi biasanya ya udah kita buang aja. Jangan lupa untuk bagian atasnya juga selalu ditutup dengan kain microfiber sebelum kita tutup wadahnya ya teman-teman ya. Lalu untuk yang berikutnya, di sini aku mau simpan untuk sawi hijau. Oh ya teman-teman, untuk mengkonsumsinya supaya dia awet dan tahan lama, biasanya yang aku konsumsi terlebih dahulu itu adalah sayuran-sayuran hijau seperti kangkung, sawi, pakcoy, bayam. Pokoknya semua sayur-sayuran yang berwarna hijau ya teman-teman ya. Jangan lupa kita taruh juga nih kain microfiber. Lalu setelah itu akan kita tutup kembali dengan tutup dari Tupperware-nya. Lanjut untuk yang berikutnya, kita kembali lagi jangan lupa bagian bawah dikasih kain. Setelah itu aku akan masukkan di sini ada pakcoy teman-teman. Sama ya seperti sawi tadi, pakcoy, sawi ini akan dikonsumsi lebih dulu. Itu supaya dia tidak lekas busuk sehingga semua sayur-sayuran yang dibeli ini tidak ada yang terbuang dan semuanya itu bisa dimakan ya teman-teman. Jadi tidak akan ada yang mubazir dikarenakan dia sudah rusak terlebih dahulu ketika dalam penyimpanan. Nah, belajar dari masa pandemi, aku juga selalu teman-teman pasti stok yang namanya bumbu dapur. Jadi, kalau yang namanya serai itu pasti selalu ada stok di rumah ya. Dan ini aku simpan juga nih teman-teman di dalam Tupperware. Kalau aku tidak ditaruh di freezer ya, lebih cenderung ditaruhnya di chiller karena memang lebih sering dipakai. Kadang buat masak, kadang buat bikin minuman gitu kan. Lalu setelahnya ini ada buah-buahan. Seperti tadi aku sudah bilang kalau ada 2 jenis apel. Nanti kita akan lihat di bagian belakang ya teman-teman. Ini ada 2 kilo teman-teman untuk apelnya. Yang pertama apelnya isinya cuma 3. Lalu yang kedua ini apelnya isinya ada 6. Yang isinya 3 dia memang cenderung lebih besar-besar ya teman-teman. Nah tuh bisa dilihat di sini. Sementara kalau yang ini apel yang lebih kecil ini adalah apel Fuji teman-teman. Nah aku pribadi memang lebih suka apel ya. Jadi memang yang namanya apel itu pasti selalu ada stoknya di rumah. Kemudian untuk jahenya di sini aku masukkan dicampurkan dengan tadi tempat penyimpanan dari serai. Dikarenakan memang masih ada tempat ya. Jadi kalau memang bisa digabung aja nggak apa-apa ya teman-teman, kecuali memang tidak bisa digabungkan. Lalu setelah ini aku mau food preparation untuk cabai-cabean. Nah di sini ada cabai rawit merah, lalu setelahnya juga ada cabai yang besar-besar untuk biasanya aku masak untuk tempe orek ya teman-teman. Ini dia cabai hijau gendut.
Nah, ini aku belinya cuma sedikit aja karena memang nggak terlalu sering banget bikin tempe orek sih ya. Ya seminggu sekali lah paling teman-teman. Lalu ini aku potek-potekin bagian tangkainya, lalu setelah itu akan aku simpan. Kalau untuk cabai hijau ini itu langsung otomatis aku taruh di freezer. Dan ini aku campurkan dengan sisa yang ada di freezer kemarin ya. Agak berbeda kalau untuk cabai rawit merah ini teman-teman, aku potek-potekin juga, tapi tidak langsung aku simpan di freezer, melainkan akan aku simpan di chiller ya. Jadi nanti kalau memang setelah sekitar semingguan lewat dia memang nggak habis, baru setelah itu akan kita simpan di freezer. Nah ini dari pembelian yang sebelumnya dan aku campurkan aja ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman mau awet, jangan lupa untuk cabenya kita kasihin bawang putih seperti itu, baru setelahnya kita akan tutup. Dijamin dia jadi lebih tahan lama. Kemudian aku masih pakai wadah Tupperware. Untuk kali ini aku akan food preparation untuk buncis kenya. Nah, buncis ini dia tuh termasuk salah satu kesukaan anak aku. Dia bentuknya sebetulnya kan dia bukan sayur ya, tapi dia adalah protein nabati. Nah, jadi biasanya aku ganti-gantian aja nih ngasih untuk anak aku, which is antara edamame ataupun dari buncis kayaknya ini. Dia tuh kriuk-kriuk, garing, enak gitu ya, karena dia buncis muda dan memang itu favorit banget dari anak aku. Kalau ke sekolah pasti hampir selalu minta dibuatin buncis. Lalu kemudian teman-teman ini adalah kacang edamame. Kacang edamame ini aku nggak taruh di dalam wadah dan itu langsung aku simpan aja dalam plastiknya. Begitu juga dengan labu siam yang besar ya teman-teman. Dan food preparation tadi, simpan-simpannya itu udah selesai. Sekarang adalah waktunya kita untuk taruh di kulkas. Nah, jangan lupa untuk kulkasnya, sebelum kita menaruh sayur-sayurannya atau kotak-kotaknya itu, kita harus bersihkan dulu ya teman-teman. Biar kulkasnya itu tetap fresh dan juga tetap enak. Kalau untuk daun bawang, aku cuci dulu, lalu setelah itu akan aku tiriskan. Nanti dipotong-potong ya teman-teman ya. Tapi itu aku skip sih, nggak ada di sini. Setelah itu baru langsung kita simpan di freezer supaya awet dan tahan lama. Kalau untuk bawang putih, jangan disimpan di kulkas kecuali ditaruh di freezer dalam kondisi sudah dibekukan. Kalau misalkan sudah dikupas seperti yang aku lakukan ini, taruh di dalam yang kedap udara teman-teman, lalu taruh di chiller itu untuk beberapa waktu ya. Sebetulnya sih kalau udah dikupasin gitu kan dia jadi lebih hemat ya. Cuma memang resikonya bisa jadi lebih cepat rusak juga tuh kalau kita nggak taruh dalam kedap udara. Bawang merah juga jangan taruh di kulkas, taruh di suhu ruang. Dan untuk kangkung, aku tidak simpan karena langsung mau aku masak ya. Lalu kemudian sekarang kita mau coba buka lagi untuk kulkasnya, melihat tatanannya yang sudah rapi di dalam kulkas nih teman-teman. Kalau untuk buah-buahan aku tidak simpan di dalam wadah khusus, tapi langsung aku taruh begitu aja ya teman-teman ya. Jadi memang kalau buah-buahan aku langsung masukin aja ke dalam boxnya. Dan ini untuk chillernya, setelah itu kita akan coba buka untuk freezernya. Freezernya di sini sebetulnya aku udah beli stoknya itu karena aku kemarin ke pasar. Tapi untuk sayur-sayuran itu aku tidak beli di pasar, melainkan aku belinya itu di Segari. Oke teman-teman, food preparationnya sudah selesai dan sekarang saatnya untuk spill semua harga-harganya dari belanjaan aku hari ini di Segari. Yang pertama, di sini ada bawang merah Brebes di harganya 13.700 untuk 250 gram. Lalu setelahnya ada kentang dieng AB 15 ribuan, ini untuk 0,9 sampai dengan 1 kilo ya teman-teman ya.
Kemudian untuk cabai hijau besar, dia harganya di 7.100 untuk 150 sampai dengan 160 gram. Lalu ada brokoli, dia harganya lumayan mahal ya kali ini di 22.800 untuk 450 sampai dengan 500 gram. Kenapa aku bilang lumayan mahal? Karena biasanya aku belinya itu sekitar 17 atau 18 ribuan di Sigari, teman-teman. Lalu setelahnya ini ada wortel beras tagi, dia tuh lagi dapat promo 7.900 untuk setengah kilo. Aku beli langsung sekilo, dia jadi totalnya di 15.800. Lalu kemudian ada tomat cherry, dia harganya di 9.000 aja untuk 250 gram ya. Kemudian di sini ada pakcoy, dia harganya 6.000 di 230 sampai dengan 250 gram. Ini juga cenderung lebih mahal menurut aku, karena biasanya aku beli kisarannya itu 3.500-an sampai dengan 4.000-an. Lalu untuk baby buncis kayaknya ini 11.000. Ini juga terbilang lumayan mahal karena biasanya dia tuh di bawah harga 10.000-an, teman-teman. Lalu untuk sawi hijau di sini harganya 5.000 untuk 230 sampai dengan 250 gram. Lalu yang di sini ada promo untuk minyak goreng 1 liter harganya di 8.900 untuk minyak goreng merek Cross Brand. Tapi mohon maaf sekarang udah nggak ada lagi promonya ya, karena ini tuh sebenarnya dia adalah late video teman-teman. Jadi udah sempet aku beli di pertengahan Maret kemarin. Dan untuk selanjutnya di sini ada kacang edamame 20.000. Ini pun juga termasuk mahal karena biasanya aku beli itu harganya itu sekitar 15 ribuan atau 12 ribuan ya. Lalu setelahnya ini adalah labu siam ukuran besar. Ini lagi promosi ya, jadi harganya lumayan murah. 450 gram sampai 550 gram harganya hanya di 3.300 aja teman-teman. Dan tadi bisa dilihat kalau dapat 2 buah ukuran lumayan besar ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah labu siam kecil, dia di 500 gram, itu harganya 10.000. Lalu untuk cabai rawit merah dia lagi promo, harganya di 9.900 untuk 150 sampai dengan 160 gram. Lalu untuk daun bawang harganya 3.000, itu beratnya di 150 gram. Sementara untuk jagung manis berkulit tadi harganya 11.300, ukurannya di 700 sampai dengan 800 gram. Agak sedikit mahal sih, biasanya dia harganya di bawah ini. Tapi memang kayaknya belakangan ini mungkin mau menyambut bulan Ramadan ya, jadi harganya naik semua. Lalu ada jahe, ini harganya di 1.900 untuk berat 90 sampai dengan 100 gram. Lalu ini ada apel Fuji Plus, dia di setengah kilo. Tadi aku salah ya teman-teman. Ini adalah apel yang ukurannya lebih besar, jadi dia tuh setengah kilo aja. Dan dia harganya di 32.500. Tapi memang rasanya enak sih teman-teman. Lebih enak daripada yang Fuji biasa ya. Lalu kemudian berikutnya ini adalah bawang putih cutting, dia harganya di 11.500 untuk berat 250 gram. Lalu kemudian ada apel Fuji, dia harganya 29.500 untuk beratnya 1 kilo. Nah ini untuk apel yang ukurannya jauh lebih kecil ya teman-teman. Jadi untuk 1 kilonya memang jatuhnya dia jauh lebih murah daripada apel Fuji Plus yang tadi. Kemudian teman-teman di sini ada tomat merah, di harganya di 10.900, beratnya 450 sampai dengan 500 gram. Lalu kemudian untuk serehnya itu lagi promo, harganya 2.500, beratnya 90 sampai dengan 100 gram per packs. Dan tadi aku beli ada 3 packs ya teman-teman ya. Dan ini adalah belanjaan aku yang terakhir, yaitu ada kangkung, dia lagi promo harganya 2.900 untuk berat 230 sampai dengan 250 gram. Dan terakhir di sini ada daun jeruk harganya 600 per packs, beratnya di 10 gram dan aku beli 2 tadi teman-teman. Dan ini selesai untuk semua spill harganya. Sekarang kita mau coba lihat cek dari totalannya teman-teman. Di sini aku totalnya adalah 235, lalu aku dapetin potongan harga 30.500. Dikarenakan aku adalah member dari Cookpad ya, jadi dapat potongan harga lagi teman-teman dari Cookpad. Jadi total yang aku bayarkan tadi itu adalah 204.500 teman-teman untuk seluruh belanjaan aku di Sigari kali ini.
Jadi teman-teman, aku memang selalu melakukan food preparation lebih dari 5 tahunan ya teman-teman. Jadi itu adalah salah satu yang aku lakukan untuk dalam upaya menghemat. Jadi kalau misalkan untuk belanja, karena belinya langsung sekalian agak banyak, dan juga secara online kita juga bisa langsung ngecek ya teman-teman berapa sih totalnya, dan itu juga langsung bisa kita catat dalam pembukuan. Lalu kenapa kita harus melakukan food preparation? Seperti yang tadi aku bilang, itu karena ini adalah salah satu cara untuk berhemat ala ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman kiranya bisa cukup bermanfaat dan berguna. Dan terima kasih banyak ya sudah bersedia menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan sampai di sini video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you soon. Bye bye. God bless you all.